Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, before we start our lesson today, let's pray first together. Pray begins. Okay, finish. Okay, now please, I will check your attendance first. Anggun, Dea, Kafia, Ainun, Mukhlis, Nurul. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, anybody knows what we are going to learn today? Today's topic is descriptive text. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Miss akan menjelaskan tujuan kebahasaan dari descriptive text ini. Jadi, descriptive text ini untuk menggambarkan dan mengungkapkan ciri-ciri dari benda, tempat, atau makhluk tertentu secara umum dan sederhana, tanpa adanya riset atau penelitian secara mendalam dan menyeluruh. Okay, look at the following picture. What do you see? And what do you think when you see the pictures? Apa? Historic sites atau tempat bersejarah. Lalu ada peninggalan kerajaan, tempat wisata, bangunan yang sangat kokoh, atau tempat yang paling sering banyak dikunjungi oleh orang-orang. Oke, betul sekali. Nah, oke anak-anak, Miss akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih descriptive text itu. Descriptive text is a text which says what a person or thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. The purpose of the descriptive text is here, that is to describe, represent, or reveal a person or an object, either abstract or concrete. Jadi, descriptive text ini merupakan jenis teks yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menggambarkan benda, tempat, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Nah, descriptive text ini diartikan sebagai sebuah teks bahasa Inggris untuk menggambarkan seperti apa benda atau makhluk hidup yang kita deskripsikan, baik secara nampak, nampakan bau, suara, tekstur, jumlah maupun sifat-sifatnya gitu dari benda atau makhluk hidup tersebut. Nah, descriptive text tidak membutuhkan informasi detail, misalkan dari hasil penelitian atau observasi mendalam dalam mendeskripsikan sesuatu. Melainkan, descriptive text lebih ke menggambarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan pada sesuatu yang kita ingin deskripsikan. Lalu ada struktur kebahasaan descriptive text. Oke. Nah, di setiap contoh descriptive text terdapat dua bagian yang menjadi ciri khas struktur kebahasaan dari descriptive text. Nah, kedua bagian tersebut yaitu yang pertama ada identification atau identifikasi, yaitu pendahuluan berupa gambaran umum tentang suatu topik, pendahuluan yang berisi tentang topik atau apa yang akan digambarkan atau dideskripsikan. Lalu yang kedua ada description atau deskripsi, yaitu bagian dari terakhir dari descriptive text yang berisi tentang pembahasan atau penggambaran tentang topik atau apa yang ada di identification, mengenai kenampakan fisik, kualitas, perilaku umum maupun sifat-sifatnya.
Yang selanjutnya ada ciri kebahasaan descriptive text. Nah, dalam descriptive text terdapat ciri-ciri kebahasaan yang membedakan dengan jenis teks lainnya. Nah, apa tuh ciri-ciri kebahasaannya? Itu yang pertama ada specific participant, has a certain object, is not common and unique, only one. For example, Bandengan Beach, my house, Borobudur Temple, Uncle Jim. Yang kedua, the use of the adjective, an adjective to clarify the noun. For example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada the use of simple present tense. The sentence pattern use is simple present because it tells the fact of the object described. Yang keempat, action verb that show an activity, for example, run, sleep, walk, cut, dan lain-lain. Nah, oke. Bagaimana anak-anak, sudah jelas kan? Sampai sini, any question? Oke, jika tidak ada pertanyaan, Miss akan memberikan pilihan kepada kalian untuk memilih salah satu gambar yang tiga tadi untuk jadi bahan penjelasan kalian. Silahkan kalian pilih salah satunya, lalu kalian cari teks deskripsinya di internet atau buku, kemudian kalian tulis, lalu kalian analisis deskriptif teks tersebut seperti yang sudah tadi dijelaskan. Berikut instruksinya. Untuk instruksi tugasnya, yang pertama, carilah teks deskripsi di internet sesuai gambar yang kalian pilih tadi. Lalu yang kedua, identifikasikan struktur teksnya. Apa saja? Yang pertama ada identification, lalu yang kedua ada description-nya, itu bagaimana. Nah, yang ketiga, amati ciri kebahasaannya. Apa saja? Tense apa yang digunakan, lalu kata sifat jenis apa yang digunakan, dan kata kerja penghubung apa saja yang digunakan. Oh, juga kata keterangan apa saja yang digunakan dalam teks tersebut. Dan yang terakhir, buatlah kesimpulan dari kegiatan tugas tersebut, lalu kalian presentasikan di depan kelas. Few moments later. Oke anak-anak, karena waktu tidak mencukupi untuk tugas ini, maka tugas ini bisa dilanjutkan di minggu depan. Satu persatu orang maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kesimpulannya. Nah, juga ada satu penugasan lagi for homework. Misalkan tunjukkan sebuah deskriptif teks tentang Taj Mahal. Ini dia berikut teksnya. Ya, dan ini pertanyaannya. Oke anak-anak, sampai sini ada pertanyaan mengenai penugasan? Bisa dipahami? Baik, jika sudah paham, pelajaran hari ini sampai di sini saja kita cukupkan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dimengerti dan diingat. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang jelas dalam pemaparannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.